Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah Majelis Ta'lim Al-Yutubiyah. Bertemu lagi di channel Majelis Ta'lim Al-Yutubiyah. Pada malam kali ini kita akan kembali membaca kitab Syarah Nasha'ihul Ibad, salah satu kitab yang dikarang oleh ulama kita, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau kita kenal dengan nama Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, pada kitab ini, kitab yang berisi nasihat-nasihat para ulama, ya, kemarin kita sudah membahas salah satunya tentang ketika kita mengawali hari hendaknya kita tidak mengeluh, ya. Kemudian juga hendaknya kita tidak menghormati orang karena hartanya, karena penghormatan kita terhadap seseorang yang disebabkan oleh hartanya dapat menghilangkan sepertiga agama kita. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan itu, ya, atau pembacaan itu. Tapi sebelum saya lanjut, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya, like, share, dan komen, dan tentunya ditonton sampai habis supaya manfaat yang didapat itu lengkap, ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan saja langsung pembacaan kitab Syarah Nasha'ihul Ibad ini di halaman yang ke-9, ya. Kemudian, nah ini wa an Abi Bakrin wal maqalatus tsaniyah, dan makalah yang kedua di bab yang ketiga ini, ya. An Abi Bakrin, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, an Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Abu Bakar Siddiq, salasun la tudraku bisalasin, ya, 3 hal yang tidak akan dicapai kecuali dengan 3 hal, ya, atau tidak akan diketahui. Ai salasu khisalin, atau 3 kebiasaan, la tutlabu, yang tidak diminta, bisalasati asya, dengan 3 hal, ya. Pertama, al-ghina bil maniyi, ya. Pertama adalah kekayaan dengan angan-angan. Bidomil bil muni, al-ghina bil muni, kekayaan tidak akan didapat dengan angan-angan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muni itu jam'un maniyati, jamak dari maniyah, atau angan-angan, ya. Ai falayah sulu al-ghina bil amaniyi, atau tidak akan dihasilkan kekayaan hanya dengan angan-angan, ya, keinginan, ya. Bal bil qismati, akan tetapi dengan qismatun, takdir, ketetapan, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyababu bil khidabi, dan syabab itu remaja, pemuda, ya, dengan bil khidabi, dengan warna, dengan cat rambut, ya. Fala yuhsalu syabab fala yuhsalu syababa, maka tidak dihasilkan keremajaan itu, ya, kepemudaan itu, bi khidabi sya'ri, dengan mewarnai rambut, bil hina, dengan hena atau dengan cat rambut, ya, wa nahwuhu, ataupun sejenisnya dan sejenisnya. Wasihhatu bil audiyati, ya, dan kesehatan dengan obat-obatan, ya. Falatuh salu, tidak dihasilkan as-sihhata, kesehatan, as-sihhatu, kesehatan, binafsil audiyati, bal bisyifa'illahi ta'ala, dengan
obat itu sendiri gitu ya, tetapi dengan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kekayaan itu tidak akan dihasilkan hanya dengan keinginan, dengan angan-angan saja, tapi itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekuat apapun keinginannya, kurang lebih seperti itu, ada takdir Allah yang harus kita terima. Wasyabab, dan keperkasaan, pemuda itu ya, usia itu ya tidak bisa dibuktikan dengan warna rambut gitu. Artinya mungkin ketika sudah beruban kita bisa chat, tapi itu tidak menjadikan kita seorang pemuda lagi. Wasihatu bil audiyati, dan kesehatan itu bukan dengan obat gitu ya, tapi kesehatan itu, kesembuhan itu karena sifat dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah yang memberi kesembuhan. Jadi kurang lebih jangan bergantung kepada keinginan kita ataupun kepada makhluk. Itu pesannya. Wal maqalatus tsalitsah, dan makalah yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, husnu at-tawaddudi ay al-mahabbati, sebaik-baiknya kasih sayang, al-mahabbah itu cinta, ilan nasi nisful akli, husnul tawaddud, kasih sayang yang baik gitu ya, atau cinta ilan nas, kepada manusia, nisful akli, sebagian dari akal. Kamaruya Ibnul Hibban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, wa Tabrani, dan Tabrani, wal Baihaqi, dan Baihaqi, an Jabirin ibni Abdillah, dari Jabir bin Abdillah, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudaratun nas shadaqatun, ya. Jadi kata Nabi, mudaratu itu adalah ai mulatafatun nasa bil qaul, melembutkan atau berlaku lembut kepada kelembutan ya, kepada manusia dengan ucapan, wal fi'li, dan dengan perbuatan. Jadi berlaku lembut kepada manusia itu adalah sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini Sayyidina Umar berkata, kasih sayang yang baik atau cinta kasih kepada sesama manusia itu adalah separuh dari akal. Thiyabun 'alaiha, katanya ya. Jadi berbuat lembut kepada manusia, kasih sayang kepada manusia itu ada pahala di dalamnya. Thawabus shadaqati, yaitu berupa pahala sedekah. Wa kana min mudaratuhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi ya bagian dari kasih sayang atau kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la yadhummu ta'aman, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencela, tidak menghina makanan ya. Jadi kita tidak boleh bilang makanan tidak enak dan lain sebagainya gitu. Kita harus selalu bersyukur. Wala yanharu khodiman, dan tidak menghardik khodim itu pembantu ya. Wala yadribu imro'atan, dan tidak memukul wanita. Jadi Nabi Muhammad itu sangat lembut, sangat baik perilakunya, dan di antara kelembutan dan kebaikan dan kasih sayangnya itu adalah tidak pernah menghina makanan, tidak pernah menghardik pembantu lah ya, kurang lebih seperti itu, dan tidak pernah memukul istrinya. Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajliddin, dan kasih sayang itu adalah meninggalkan dunia karena agama. Aksul mudahanatu, aksun itu pantulan ya, atau kebalikan mungkin ya daripada mudahana, penjilat ya, penjilatan. Wa husnus su'al ya, dan pertanyaan yang baik, al ulama atau ulama, nisful ilmi,
ya, sebagian dari ilmu, ya. Li'annal ilmu yuhsalu bihi, karena ilmu itu dihasilkan dari pertanyaan yang baik itu. Wa husnut tadbir, dan sebaik-baiknya at-tadbir, pengaturan, ai ijra'ul umur ala ilm, atau melaksanakan urusan berdasarkan ilmu, nisful ma'isyah, setengah dari penghidupan. Apa itu ma'isyah? Wahya maksabul insani alladzi ya'ishu bisababihi, yaitu kasabiah, pekerjaan manusia yang dengan pekerjaan tersebut dia hidup, gitulah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua pesan dari dua sahabat Rasulullah. Pesan yang pertama itu dari Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan bahwa untuk kaya itu bagian dari ketentuan Allah, bukan dari keinginan kita. Kemudian untuk tampil gagah dan lain sebagainya itu bukan karena cat rambut, bukan karena tampilan, gitu ya. Kemudian kesehatan itu bukan karena obat, tapi karena Allah yang memberi sehat. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga berpesan bahwa berlembut kasihlah, ya, berkasih sayanglah terhadap sesama manusia, karena itu bagian setengah dari akal. Dan Nabi juga mensabdakan bahwa berkasih sayang sesama manusia itu sedekah. Kemudian ketika bertanya kepada para ulama, para guru, bertanyalah pertanyaan yang baik, karena itu setengah dari ilmu, gitu ya. Dan segala sesuatu pekerjaan kita harus diatur berdasarkan ilmu, karena pengaturan yang baik itu setengah dari kehidupan itu sendiri, atau setengah dari pekerjaan itu sendiri. Rencanakan segala sesuatu dengan baik, kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang disampaikan pada video kali ini bermanfaat buat para jamaah sekalian. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.